Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fatih dari S1 Hospar A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 atau Corona terhadap hospitality pariwisata. Ya, yang seperti kita ketahui, sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Namun, ada pandemi corona atau COVID-19 mengubah semuanya. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor pariwisata menjadi lesuh. Bahkan, kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan adanya pasien positif corona pada awal Maret 2020 yang lalu. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif corona atau COVID-19. Atraksi wisata banyak yang ditutup, yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Okupasi mayoritas hotel juga turun drastis. Dan berarti apa? Tak ada pendapatan. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang disebut Kemenparekraf untuk menyelamatkan sektor yang jadi penyumbang devisa kedua terbesar setelah tambang? Menparekraf atau Kepala Baparekraf Wisnu Utama Kusubandio meresponnya dengan menyatakan masih mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah untuk menangani dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku dan industri yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia beralasan Kemenparekraf memprioritaskan mengatasi wabah dan dampak COVID-19. Dan ia menyatakan, sesuai surat edaran yang dikeluarkan pada 18 Maret 2020, segala kegiatan dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona. Di sisi lain, ia menyatakan ada banyak pihak yang terdampak akibat kebijakan itu dan jumlahnya besar. Wow. Wisutama menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk bisa menyelamatkan sektor wisata. Selama menunggu kebijakan, Kemenparekraf juga menyiapkan kerjasama dengan jaringan hotel untuk dialih fungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah. Wisutama juga mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Khusus untuk para pelaku sektor ekonomi kreatif seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, artis, dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan langkah kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Jadi, banyak dampak dari corona ini menurut saya. Menurut saya dampaknya sangat besar ya. Seperti hotel-hotel yang mem-PHK karyawannya karena tidak ada pendapatan. Ya wajar sih untuk melakukan kebijakan seperti itu, tetapi ya mau diapakan lagi? Corona emang membuat sektor ekonomi menjadi turun, khususnya di pariwisata ini.
Ya, yang seperti kita ketahui, banyak banget dampak dari COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata. eh lebih lebih khusus mungkin ya, menurut saya di daerah Bali itu mungkin sangat terdampak dari COVID-19 ini atau coronavirus ini ya. Ya, seperti kita ketahui bersama, keindahan Bali itu tidak diragukan lagi seperti pantainya dan yang lain-lainnya lah. Dan Bali itu sangat indah menurut saya ya. Ya, mungkin corona ini atau COVID-19 ini membuat sektor pariwisata di Bali ini menurun, sangat menurun menurut saya ya. Seperti saya pernah baca, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Badung Igarai Suryawijaya mengatakan, perekonomian Bali saat ini merupakan kondisi terburuk sepanjang sejarah yang ada karena tingkat hunian hotel mencapai zero atau nol. Wow, parah. Dampak COVID-19 lebih parah dibandingkan bom Bali dan erupsi Gunung Agung, kata beliau. Dia menuturkan, meskipun Pulau Dewata pernah mengalami tragedi bom Bali 1 dan 2 beberapa tahun silam menyebabkan tingkat hunian hotel berada di angka 20%. Sementara itu pada peristiwa erupsi Gunung Agung, tingkat hunian Bali Selatan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar mencapai 60%. Sebab radius berbahaya hanya pada jarak 12 kilometer. Pariwisata Bali kehilangan pendapatan hingga miliaran rupiah per harinya ya. Sebab kunjungan Wisma mencapai 16.000 sampai 17.000 orang setiap hari dengan spending per orang sekitar 20 juta. Wow, sangat besar ya. Eh ya, kita berdoa saja untuk COVID-19 ini segera pulih lah ya kan, bisa pulih dan sektor pariwisata segera meningkat gitu. Walaupun tidak sebentar sih untuk memulihkan ini semua. Yang pernah saya baca, untuk memulihkan ini bisa dalam waktu 3 sampai 4 bulan pandemi ini berakhir. Maka mungkin Agustus sudah bisa melakukan pemulihan pariwisata secara perlahan. Amin, semoga ya. Ya, dengan adanya atau virus corona atau COVID-19 ini, banyak yang terkena dampaknya, lebih khusus di sektor pariwisata. Banyak orang yang di PHK, banyak yang karyawan-karyawan dari hotel di PHK, dan banyak warga-warga sekitar wisata ya, seperti di kawasan pinggir pantai yang menjual warung-warung mungkin, dan itu terkena dampak ya. Ya, semoga, sekali lagi semoga coronavirus atau COVID-19 ini dapat bisa pulih dan semoga hilang dari Indonesia dan hilang dari dunia, agar sektor pariwisata dan sektor industri lainnya menjadi meningkat atau menjadi pulih lagi. Dan segitu saja dari saya ya, tentang dampak coronavirus atau COVID-19 terhadap hospitality pariwisata. Ya, sekian dari saya Muhammad Rafael Fatalida. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.